Selamat malam semuanya. Kita bertemu lagi di mata kuliah akuntansi perpajakan ya. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai angsuran pajak atau PPh pasal 25. Nah, di sesi kita hari ini, sesi ketujuh, kita akan bahas mengenai PPh pasal 28A lebih bayar dan PPh pasal 29 atau kurang bayar. Lalu, apa saja mekanisme yang bisa kita pelajari dari aturan perpajakan ini? Ya. Di sini kita akan melihat bagaimana perhitungannya dan integrasinya di dalam SPT tahunan badan. Ya. Sesuai dengan konsep dasarnya, kita akan mengenal dua terminologi yaitu PPh 29 atau kurang bayar dan PPh 28A lebih bayar. Nah, biasanya mahasiswa cuma ingatnya adalah kurang bayar atau lebih bayar aja. Tapi sebetulnya mereka sudah punya ketentuan khusus yang tercantum di Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu pasal 29 untuk kurang bayar underpayment atau 28A untuk lebih bayar atau overpayment. Dan kapan kita tahu itu bisa terjadi kurang bayar atau lebih bayar? Ketika terjadi perhitungan SPT tahunan. Ya, jadi harus dihitung dulu, dikalkulasi, dan berapa yang sudah kita keluarkan pembayarannya, hutang pajaknya berapa, nah kita komparasikan, bandingkan. Kalau yang kita bayar lebih gede daripada hutang pajaknya, maka itu ada kelebihan bayar. Dapatnya PPh pasal 28A. Tapi ternyata yang dibayar lebih kecil daripada hutang pajaknya, maka kita mengalami kurang bayar. Tapi kalau sama besarnya, berarti itu adalah nihil atau nol. Oke, struktur perhitungannya bagaimana? Kita harus cari dulu berapa laba fiskalnya. Ya, bukan laba komersil ya, laba fiskalnya. Kemudian kita kalikan dengan tarif PPh-nya, yaitu 22% kalau untuk PPh badan. Ketemulah nilai PPh terutang. Nah, PPh terutang ini di sini nanti kalian akan dapatkan setelah melakukan perhitungan antara laba fiskal dengan tarif. Nah, setelah tahu PPh terutang yang berapa, kita akan kurangi dengan kredit pajak. Kredit pajak itu dapatnya dari mana? Secara umum dapatnya dari sini. PPh 22 kalau ada transaksi impor atau ekspor itu sudah kita bayar di awal, sudah dipungut tinggal kita kurangkan. PPh 23 kalau punya transaksi terkait dengan royalti, dividen, jasa dan sebagainya masuk ke sana yang non final ya. Kemudian PPh 24 kalau punya transaksi dengan luar negeri dan juga yang sudah dibayar cicilannya. Ini akan kita hitung ulang dan selisihnya itu nanti yang akan menjadi kurang bayar atau lebih bayar. Oke. Sorry. Contoh kasusnya seperti apa? Kita ambil contoh sederhana saja. Kalau misalnya kita hitung berapa pajak terutang yang harus kita bayar, ketemu angka 1,1 miliar. Kemudian total kredit pajak atau yang sudah kita bayarkan itu 1,2 miliar. Jadi yang kita bayar itu lebih gede dibandingkan yang terutang. Otomatis selisihnya ini 1,2 dikurangi 1,1 ada kelebihan bayar 100 juta. Kita dapatlah PPh pasal 28A. Dan nanti 100 juta ini boleh kita pakai mekanisme dua. Yang pertama kita minta kembali uang kita, atau yang kedua dilakukan restitusi dengan cara dikompensasikan ke periode berikutnya. Tuh, itu beberapa keunggulan yang bisa kita temukan ketika mengalami kelebihan bayar. Nah, kalau kasusnya kelebihan bayar, berarti ada jurnal pajak yang dicakup adalah beban pajak kini pada debit, ya, kemudian hutang pajaknya pada kredit, yaitu sebesar 1,2 miliar. Sedangkan untuk 1,1 miliar gitu ya. Kemudian untuk yang beban kredit pajaknya kita masukkan nilainya ya 1,2 itu dapat dari PPh 22, 23, 24, 25 dan didebitkan dengan hutang pajak yang harus kita akuisisi. Nah, ada dua pilihan ketika kita mau lebih bayar. Bisa dikembalikan atau bisa dikompensasi ke tahun berikutnya. Tergantung jumlah besaran dan juga benefit yang akan kita dapatkan.
Kalau ternyata uangnya nggak terlalu besar, mendingan kompensasiin aja. Tapi kalau nilainya yang dikembalikan itu gede, ya, cukup besar, kita boleh minta pengembaliannya. Kalau nggak dikembalikan bagaimana? Kita juga punya hak minta bunga dari pemerintah. Karena itu uang kita kan, uang kita yang harusnya dikembalikan. Tapi kalau pemerintah nggak balik-balikin, maka kita juga boleh kenakan bunga. Sama dengan seperti kita melakukan keterlambatan pembayaran pajak, kita kena denda, yaitu 2% per bulan. Nah, kalau ada restitusi yang belum dikembalikan, kita juga berhak meminta bunga 2% per bulan juga. Jadi itulah yang menjadi hak kita kalau kelebihan bayar ya. Jadi sebelum kelebihannya terlalu besar, biasanya pemerintah akan minta dibalikin. Tapi kalau cuman 100.000, 200.000 gitu ya, atau mungkin sampai 100 juta, ya bisa jadi kompensasi ke tahun berikutnya. Karena siapa tahu di tahun depan emang pajaknya segitu juga, jadi tinggal nambahin sedikit. Nah, dalam konteks Indonesia, lebih bayar itu sering diperiksa. Bukan kurang bayar ya, lebih bayar itu sering diperiksa. Pertanyaannya, mengapa? Menurut kalian, kenapa tuh? Hanya yang lebih bayar yang dilakukan pemeriksaan. Ada yang mau berkomentar? Kenapa hanya yang lebih bayar saja? Menurut kalian, alasannya apa ya? Juen, menurutmu gimana Juen? Mengapa yang lebih bayar yang perlu dilakukan pemeriksaan? Kenapa kok nggak kurang bayar atau yang nihil? Mau coba jawab. Oh, boleh Valeri, silakan. Kalau menurut saya, kenapa lebih bayar tuh lebih sering diperiksa karena negara tuh mau mastiin kalau uang yang lebih negara Mhm. terima itu ketika dibalikin bener gak sih itu haknya si rakyat itu atau bahkan bisa aja ternyata sebenarnya si rakyat ini tuh salah ngitung makanya bisa jadi lebih bayar tapi aslinya tuh sebenarnya kurang bayar kalau menurut si negara makanya Ya. mau bener-bener diperiksa buat dibalikin gitu loh Pak. Ya, betul. Ada aspek yang namanya asas kehati-hatian ya. Kalau dalam terminologi aslinya dia ada suspicious ya. Jadi kayak ya antara curiga gitu kan. Ini bener nggak ngitungnya? Jangan-jangan salah nih gitu satu. Yang salahnya bukan dari pemerintah ya. Salahnya adalah wajib pajak itu salah ngitung. Jadi bayarnya kegedean. Sehingga kan tugas negara adalah mengembalikan kelebihan itu. Makanya harus diperiksa. Yang kedua, memang ada eh, ketentuan di mana pemeriksaan itu harus dilakukan, tetapi sifatnya random ya, atau sampling aja. Nah, kenapa sampling dipilih ada yang lebih bayar? Karena balik ke aturan yang pertama tadi, jangan-jangan ada kesalahan dalam penerapan atau dalam proses aplikasi perhitungan yang dilakukan oleh si wajib pajak. Sehingga pemerintah berusaha akan mengembalikan ke fungsinya dia sebagai penjaga fairness ya, kewajaran dari perhitungan tersebut. Oke, terima kasih kali ini. Berikutnya, efeknya apa kalau kita kelebihan bayar pajak kepada cash flow perusahaan? Kelebihan nih. Dampak ke cash flow-nya apa? Victor, menurutmu apa, Victor? Efek di cash flow perusahaan apa? Mungkin cash flow-nya jadi lebih sedikit Pak karena kan sebagian ketahan di sana nggak sih Pak? Oke, cash flow yang mana? Kan cash flow ada tiga ya. Operasional, pendanaan, dan investasi. Bagian mana yang akan terdampak, Victor? Operasional nggak Pak? Operasional. Ya, pembayaran pajak dari operasional yang ada di cash flow operasional perusahaan itu menjadi lebih besar. Sehingga ada kemungkinan cash flow operationnya dia menjadi lebih rendah dari yang seharusnya. Itu kan merugikan perusahaan, apalagi kepada investor, biasanya akan dilihat itu cash flow operasionalnya dia berapa. Gitu ya.
Nah, kita coba lihat beberapa aplikasi. Ada dua contoh soal yang saya coba sediakan. Yang pertama, ini ada satu PT namanya PT Maju Jaya. Di tahun 2026 ini kita punya data. Yang pertama, laba fiskalnya 4 miliar. Laba fiskalnya segitu. Kemudian tarif PPh badan itu kan sama ya, 22%. Kemudian PT Maju Jaya ini sudah membayar PPh 22 100 juta, PPh 23 200 juta, dan PPh 25 cicilan 500 juta. Jadi total kredit pajaknya berapa? Total kredit pajaknya berapa? Yang sudah dibayar oleh PT Maju Jaya? Angkanya bulat semua nih, biar gampang. Berapa total 800 kredit juta, pajak? Pak. Berapa? 800. 800 juta. Ya, dari PPh 22 plus 23 plus 25. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa terutangnya? Kita bisa lihat. Terhutangnya adalah laba fiskalnya berapa? 4 miliar kali 22%. Jadi kita ketemu angka 880 juta. Itu total pajak yang harus dibayar. Kemudian kredit pajaknya dapat dari PPh 22, PPh 23, dan PPh 25. Total yang sudah dibayarkan 800 juta. Jadi utang pajaknya 880 juta, yang sudah dibayar 800 juta. Sehingga selisihnya 80 juta kurang bayar. Karena harusnya 880 ya. Jadi perusahaan tinggal melunasi kekurangannya 80 juta. Dapatlah dia PPh pasal 29. Dapat surat ya dari DJP. Ini ada kurang bayar nih sebesar 80 juta. Jadi ini yang diintegrasikan ke dalam SPT badan, kemudian 80 juta harus dikeluarkan lagi dari cash flow operation mereka. Untuk soal nomor satu, bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan? Apakah cukup jelas soal nomor satu? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, soal nomor dua kurang lebih juga sama, cuma dia agak sedikit banyak gitu ya. Laba fiskalnya 6 miliar. Ya, laba fiskalnya 6 miliar. Tarif PPh badannya sama 22%. Ini PT-nya beda. Kemudian sudah membayar PPh 22, 23, 24, dan 25. 25-nya dia nyicilnya gede sampai 1 miliar. Pertanyaan saya, berapa kredit pajak yang sudah boleh dicatat oleh PT Sejahtera Abadi? 1 M 500 gak Pak? Iya, betul. 1,5 miliar. Ya, 1,5 miliar. Dari mana? Dari PPh 22 sampai 25. Ya. Ya. Jadi kalau kita hitung, laba fiskalnya 6 miliar, PPh terutangnya 22% dari situ berarti 1,32 miliar. 1,32 miliar. Sedangkan kredit pajak yang sudah dibayar oleh PT ini sebesar 1,5 miliar. Artinya dia kegedean bayarnya. Ya, kegedeannya berapa? Lebih bayar 180 juta. Nah, ketika dihitung, dikonversi, dicek, oh ternyata memang dia kelebihan 180 juta, maka diberikan surat PPh pasal 28A. Lebih bayar. Nah, lebih bayarnya 180 juta ini tinggal mau dipilih. Mau lakukan restitusi, ya dikembalikan, atau dikompensasi. Nah, kalau kasusnya kayak gini, biasanya DJP akan melihat cicilan PPh 25-nya berapa. Kalau PPh 25 cicilannya itu tadi berapa? 1 miliar ya. Ya, berarti kan lebih gede tuh dibandingkan 180 juta. Maka biasanya 180 juta ini dianggap nilai yang kecil. Sehingga dia akan dikompensasi ke tahun berikutnya. Tetapi kalau perusahaan bayar PPh 25-nya kecil, maka nilai 150 juta ini dianggap sebagai nilai yang besar, itu akan dikembalikan kepada perusahaan. Gitu. Tapi intinya 180 juta ini akan dicatat
dan akan dikonversi dalam perhitungan kelebihan bayar yang diberikan oleh DJP kepada si wajib pajak. Kembali lagi kepada si wajib pajak. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan dari soal nomor 2 ini? Harusnya nggak terlalu rumit sih. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Baik, itu saja materi yang perlu saya sampaikan untuk sesi pertemuan kita hari ini. Untuk materi nanti saya akan berikan di dalam WA Group, saya akan naikkan setelah ini. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup sesi kita? UTS-nya gimana? Oke, UTS-nya berarti nanti bentuknya soal kasus ya. Sama seperti yang kelas tadi, kita sifatnya online juga sama. Jadi nanti saya akan berikan soal sebelumnya, 1 hari sebelumnya. Nah, tolong dilihat jam ujiannya. Nah, di jam ujian itu berarti jam itu pun yang kalian bisa submit jawabannya. Ya, jawabannya dalam bentuk studi kasus biasanya nanti ada perhitungan seperti contoh yang terakhir, tapi nggak cuma satu ya, mungkin sekitar 2 atau 3. Jadi nanti tolong diberikan perhitungannya, rinciannya, mungkin ada jurnalnya juga ya, tapi poinnya nggak besar karena kan akuntansi perpajakan ya, jadi harus ada jurnal. Nih debitnya apa, kreditnya apa, nilainya berapa gitu. Kurang lebih kayak gitu. Supaya nanti kita bisa melakukan perhitungan dan melakukan penjurnalan dalam satu kasus yang sama. Gitu aja sih ketentuannya. Ada yang belum jelas? Tidak ada tugas untuk pertemuan kita hari ini. Ya, jadi saya biasa pertemuan terakhir minta mahasiswa untuk persiapan saja. Persiapan sebelum mereka ujian. Itu